studio rangkum kali ini ada 2 orang. Ini bukan pakaian korpri ya, bukan. Ini lihat jo DP corak batik ini dari mana ini? Tekstilum. Ya, Legio Maria. ya, oke. Dari sini dulu, perkenalkan diri. Siapa beliau dan dari mana? Perkenalkan, nama saya Pastor Stanley Valentin Ambun PR. Sekarang ini bertugas sebagai pastor rekan di Paroki Santo Franciscus de Sales Kokole. Wih, jauh. Dan selain itu, Uskup juga mempercayakan saya sebagai pemimpin rohani dari Legio Maria Hati Tersuci Maria Manado. Dan saya ditemani oleh Saudari Evi, silakan memperkenalkan. Terima kasih. Saya Evi Wongkar, menjabat sebagai Wakil Ketua Komisium Hati Tersuci Maria Manado. Alamat Paroki Santa Tresia Malalayang. Oh, di Malalayang, cuma dekat berarti cuman DP. Kenapa dibilang Pastor Stanley ya ini Pastor Stanley Ambun? Kenapa dibilang tadi apa namanya pembimbing rohani, bukan moderator ya? Pemimpin. Oh, pemimpin. Yang memimpin kelompok ini. Oh, begitu. Jadi kalau di Legio Maria itu tidak disebut sebagai pembimbing atau pendamping, tetapi disebut sebagai pemimpin rohani. Nah, kenapa disebut sebagai pemimpin rohani? Itu karena mengikuti sistem legio atau legiun keperwiraan. Oh, jadi tidak ada pembina, tidak ada pendamping, adanya pemimpin. Ya sebenarnya merujuk ke situ, tetapi lebih dipakai kata pemimpin bukan pendamping atau pembimbing. Tapi arahnya ya tetap meskipun dia pemimpin, ya tetap juga tugasnya sebagai pendamping dan pembimbing. Oh iya. Oke, selamat datang Ibu dengan Pastor Stanley di studio rangkum kali ini. Kita berbagi tentang seputaran Legio Maria. Pastor Stanley, bagaimana rasanya jadi pemimpin rohani? Ya awalnya syok, kaget atau apa? Pakai syok lagi kah? Ya karena secara tiba-tiba tidak ada dipanggil secara khusus untuk bilang Pastor Stanley, kamu bulan depan nanti akan menjadi pemimpin rohani di Legio Maria, Komisium Hati Tersuci Maria Manado, tidak ya. Tetapi 2 hari sebelum pemberian SK sebagai pemimpin rohani, ditelepon oleh pihak keuskupan bahwa saya dipercayakan untuk menjadi pemimpin rohani di Legio Maria, Komisium Hati Tersuci Maria Manado. Jadi pada saat itu memang sempat kaget, tapi karena ketaatan, pelayanan, menerima segala tugas yang diberikan kepada saya seperti itu. Kenapa bisa begitu ya? Itu mungkin sudah jalan-jalannya orang punya panglima ya, Maria sudah atur mungkin. Memang anak Maria tidak akan pernah Ya hilang. betul, itu salah satu Jadi slogan. biar jauh di Kokole sana tetap akan dipanggil ya, datang di Manado untuk pimpin yang di Manado. Baik, kita punya satu pertanyaan kecil dari istilah dulu tentang Legio Maria ya. Karena ditulis kalau saya lihat di gambar-gambar dan di baju juga Legio Mariae. Tapi kok sering dibilang Maria, enggak Legio Maria, gimana yang benar sebenarnya itu? Maria, Yang benar. Kalau ejaan Latin Pastor itu Mariae. Legio dibaca Mariae. Ya, mungkin istilah penamaan mungkinnya ini seperti apa dulunya? memang dari sananya Pastor sudah. Oh begitu. Ya, kita mengikuti sistem dari Legio Maria yang Legio Mariae. Oh Maria. Tapi karena di Indonesia kadang-kadang Maria. Maria. Iya. Tentara Maria kok itu. Tentara Maria, ya. Oke, kalau begitu pertanyaan yang lebih luas lagi sebenarnya. Apa sih itu sebenarnya Legio Maria ini yang secara umum ya? Mungkin Ibu boleh ceritakan sedikit kenapa ada Legio Maria dan kenapa Legio Maria itu sekarang cukup besar komunitasnya ya di Indonesia dan di mana saja gitu. Ya. Kelompok Legio Maria adalah kelompok kerasulan awam
yang direstui gereja. Ya, Ibu boleh kuat sedikit Oh. supaya yang bertujuan di mana para legioner selalu memuliakan Tuhan dengan doa dan karya. Legioner juga ingin menguduskan diri dan semua anggota dengan doa dan karya. Jadi kita mesti belajar menguduskan diri sendiri supaya kita bisa menguduskan orang lain. Para legioner bekerja sama Bunda Maria dan gereja dalam menghancurkan kepala ular, yaitu memberantas kejahatan dan dosa. Dan Legio Maria ingin membantu gereja untuk memperluas kerajaan Kristus dengan kerajaan kerasulan. Dan semua legio ingin mematuhi pimpinan legio, pimpinan gereja, dan juga sistem yang ada di Legio Maria. Dan terakhir, Legio Maria ingin selalu membantu uskup setempat, pastor paroki, para imam dalam pelayanan sosial dan aksi Katolik atau karya kerasulan atau karya penggembalaan. Oke, baik. Itu ya Itu Legio Maria. Nah, sekarang menjadi pertanyaan lebih lanjut, sebenarnya kenapa ya harus didirikan komunitas Legio Maria ini? Gitu, dan siapa pendirinya, dan mungkin ada latar belakang tersendiri yang membuat komunitas ini dibangun, kayak komunitas-komunitas doa lainnya misalnya itu kan terbentuk karena dengan alasan tertentu seperti itu. Nah, kalau Legio Maria sendiri siapa pendirinya? Pendirinya Bapak Frank Duff, berdirinya di Dublin pada tanggal 7 September 1921. Wih, 1921. Bapak Frank Duff didampingi dengan Pastor Michael Toher dan rekan-rekannya yang membantu. Ada Awam, itu Bapak Frank Duff adalah Awam, dan dibantu oleh Alfonso Lambe, Awam juga. Yang melatar belakangi kenapa mereka mendirikan komunitas doa ini? Mungkin karena di Irlandia itu waktu masa itu sedang dalam kesulitan di dalam banyak ada rumah-rumah bordir, ada kemiskinan, maka Frank Duff tergerak hati untuk mendirikan kelompok awam yang bisa membantu mereka. Oh, bukan memang latar belakang mungkin peperangan atau bagaimana, atau situasi di Irlandia atau konflik tertentu mungkin yang membuat sampai dibangunnya komunitas ini, atau memang cuma alasan memang latar belakang sosial kehidupan masyarakat pada zaman itu mungkin ya, atau seperti apa mungkin? Jadi kalau berdasarkan mungkin ada beberapa hal yang tercatat dalam buku Legio Maria. Memang benar apa yang dikatakan Saudari Evi tadi. Jadi karena secara spontan sekelompok orang beriman, jadi di suatu petang menjelang hari raya kelahiran Santa Perawan Maria pada 8 September. Jadi menjelang di tanggal itu, di hari perayaan itu, secara spontan beberapa orang, sekelompok orang beriman, jadi ini adalah kelompok umat awam, bukan klerus, bukan suster dan lain-lain, tetapi umat awam. Nah, mereka bersujud mengelilingi meja kecil dengan memasang sebuah patung Santa Maria pengantara segala rahmat, dihias 2 lilin dan bunga seperti altar doa. Nah, hal ini karena mereka peduli dengan situasi zaman yang seperti sudah dijelaskan tadi, karena kemiskinan sehingga orang sudah mulai melupakan Allah. Banyaknya hal-hal duniawi yang membuat orang-orang beriman pada masa itu teristimewa di Dublin, Irlandia, mulai meninggalkan iman mereka, mulai meninggalkan Tuhan. Maka kelompok orang ini kemudian mereka membentuk sebuah kelompok kecil dan pada akhirnya memakai atau menjadikan Bunda Maria sebagai panglima dari
kelompok mereka ini. Jadi itu sedikit latar belakang dari Frank Duff, orang Irlandia dia itu, yang membuat Legio Maria ini akhirnya ada seperti itu. Kenapa ya dia mungkin langsung buat komunitas Maria ya, bukan komunitas sosial lainnya? Kalau mau pikir ya, kalau situasi misalnya masyarakat seperti itu, pikir-pikir Frank Duff, sementara dia laki-laki itu loh. Ya. Nah, laki-laki itu betul tuh. Laki-laki, dia itu laki-laki. Nah, sementara ketika situasi seperti itu, lihat latar belakang sosial masyarakat pada waktu itu seperti itu, kemudian didirikan komunitas Maria. Ah, ini unik. Mungkin ada latar belakang lain yang mungkin diketahui oleh teman-teman kelompok Legio tentang hal itu. Karena Bapak Frank Duff adalah pencinta Bunda Maria. Dia juga pengagum. Iya, pengagum Bunda Maria. Pengikut juga dari Santo Louis Mary de Montfort. Oh, Louis Mary de Montfort, ya, oke. Iya. Yang memang dekat juga dengan Maria. Sampai pernah membuat buku bakti sejati kepada Bunda Maria. Banyak. Dia dari sana dia mencintai Bunda Maria. Oh, oke. Nah, sekarang kalau Legio Maria itu misalnya sekarang ada di sini, saya tadi agak ini ya, lain dibilang saudari. Ini bukan saya yang panggil ibu sendiri ini. Jadi begini, sering nanti ditambahkan oleh saudari Evi. Saya rasa tidak sopan kalau saya bilang saudari ini. Tapi apakah itu memang sapaan khusus? Kalau Ibu WKRI kan sahabat-sahabat hati. Ya, jadi memang rupa seperti itu. Jadi kalau orang di dalam Legio Maria, karena menganggap semua sebagai saudara, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada yang tinggi, kecil, atau jabatan lebih tinggi atau lebih rendah, sehingga kami menyampingkan hal-hal seperti itu. Jadi kami tidak memanggil ibu, tidak memanggil bapak, tidak memanggil ketua, tidak memanggil sekretaris, melainkan kalau dia perempuan saudari, kalau dia laki-laki saudara. Jadi seperti itu. Gitu. Nah, bahkan kalau kami di dalam Legio Maria itu menganggap semua orang adalah saudara dan saudari, sehingga kami saling merangkul satu dengan yang lain. Jadi merasa dekat dengan entahkah dia sebagai pemimpin rohani, entahkah dia hanya sebagai legioner. Jadi orang semua itu satu kelompok yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Jadi tidak mau bilang, oh kamu kelompok ini, kelompok itu, tidak ya. Jadi meskipun kami di tingkat komisium, jadi meskipun kami sama-sama dengan presidium, itu tingkat yang paling bawah kalau dalam Legio. Struktur, khususnya struktur Legio. Ya itu kami merasa sebagai saudara, bukan untuk kamu harus seperti ini dalam Legio Maria, tidak ya seperti itu. Jadi kami menganggap sebagai keluarga satu dengan yang lain. Seperti itu. Oke, kita langsung saja ke tadi ya, kita sambung itu. Kalau begitu bagaimana dengan dia punya ada struktur baku mungkin di dalam kepengurusan Legio Maria? Kalau Pastor Stanley kan dia pemimpin rohani ya. Itu bagaimana itu? Adakah pimpinan paling tertinggi di Legio Maria? Mungkin bisa dijelaskan Ibu. Pemimpin paling tertinggi ada di Konsilium Dublin. Itu gimana? Di Dublin. Di Dublin, di pusatnya di Irlandia. Jadi pusatnya di Irlandia. Jadi orang ada internasional, nasional, dan wilayah-wilayah kecil. Lokal. Gitu. Terus setelah di Dublin masuk ke ibu kota, yaitu Dewan Senatus. Dewan Senatus di Indonesia ada 3 Dewan Senatus. Senatus Jakarta yang membawahi itu Kalimantan, Sumatera. Baru kami yang tergabung di Senatus Malang, termasuk Ambon, Sulawesi, dan Maumere, Irian. Baru Senatus yang baru terbentuk pada tahun 2019 di Senatus Malang, Maria diangkat ke surga. Mereka membawahi
sekitar Kupang, Soe, Lombok dan sekitarnya. Itu Dewan Senatus. Baru dari Dewan Senatus ada Regia. Prasenatus itu ada di Semarang. Nah, tinggal satu karena semua sudah masuk di Senatus Kupang. Jadi tinggal yang ada di Semarang, Ratu Para Rasul. Terus setelah Regia masuk ke Dewan Komisium yang di keuskupan-keuskupan. Itu Dewan Komisium. Nah, di Manado sudah ada 2 Dewan Komisium. Yang satu Dewan Komisium Tomohon, Bunda Penasehat yang Baik, itu dimekarkan dari Dewan Komisium Hati Tersuci Maria pada tahun 2016. Jadi mereka sudah terbentuk sendiri di bawah asuhan Dewan Senatus. Jadi tidak lagi dengan kami. Dengan harus di bawah asuhan Senatus, itu Dewan Komisium. Baru setelah Dewan Komisium ada lagi dewan di bawahnya, yaitu Dewan-Dewan Kuria. Dan di Manado ada 10 Dewan Kuria, termasuk Sulawesi Tengah. Jadi Luwuk itu 1 Dewan Kuria yang ada di Luwuk. Yang 9 ya di keuskupan di Manado sini. Ada 10. Baru setelah Dewan Kuria, di bawahnya Dewan Kuria mempunyai presidium-presidium asuhan yang ada di paroki-paroki. Begitu juga Dewan Komisium mempunyai presidium asuhan. Selain yang ada dalam kota, juga luar kota itu memang harus ditangani oleh Dewan Komisium. Seperti Komisium Manado yang ada di Palu, Toli-Toli, Pagaitan, Morowali, Jamur Jaya. Sayang yang di Nusa Utara pada macet, yang di Taruna semua seluruh. Jadi itu presidium yang tergabung di Dewan Komisium selain dalam kota. Begitu juga dengan Dewan Kuria. Nah, presidium-presidium itu ada di paroki-paroki. Memang untuk kita sebagai kelompok Legio Maria, memang Legio Maria itu dirancang untuk tidak membuat satu kelompok yang besar, tapi hanya kelompok kecil. Jadi kalau dia sudah melewati dari 10 orang atau sudah bisa, harus dimekarkan. Tidak boleh ada batasan. Ada batasan dalam satu kelompok iya, itu. Dalam satu kelompok harus dimekarkan presidium. Maka tidak kelompok banyak begitu. Itu yang di dalam Legio Maria. Jadi kalau dia sudah mekar, nah 3 atau 4 presidium kuat, dia bisa dibuat dewan kuria namanya, dewan atasnya. Dewan kuria itu untuk menjaga sistem Legio apakah dijalankan secara benar. Jadi Dewan Kuria itu memantau dan mereka memberi pembinaan kalau sistemnya tidak jalan baik. Begitu juga yang di atasnya Dewan Komisium memantau ini Dewan Kuria. Begitu. Presidium. Begitu ya. Ada di pembatasan itu, siapa tahu juga kalau kita kira memang semakin banyak semakin bagus untuk. Nggak bisa kalau di kelompok Legio. Berarti harus maksimal 10. 10. Itu karena supaya orang-orang yang ada dalam kelompok itu semakin dekat, semakin mengenal satu sama lain sehingga berasa seperti keluarga atau seperti Pastor jelaskan tadi. Sehingga semakin kecil kelompok itu, orang akan semakin mengenal satu dengan yang lain dan bahkan bisa memberikan sesuatu yang lebih, misalnya memang kenal baik-baik dia punya anggota karena dia punya keluarga dan tidak sebagai orang asing dalam kelompok itu. Makanya ketika dia sudah semakin banyak dimekarkan, bukan berarti mau kasih pisah dorang, bukan, supaya dorang semakin dekat dalam kelompok-kelompok kecil itu. Berarti dalam kelompok kecil itu ada juga lagi dia punya pemimpin misalnya. Ada. Kalau dari pemimpin paling bawah. Kalau pemimpin dibilang, kalau ketua, wakil, sekretaris bendara dibilang perwira. Perwira ya. Di Legio dengan pemimpin rohani perwira. Jadi juga, kalau misalnya di Legio Maria
tidak dipakai istilah seperti itu. Jadi dia selalu dipakai perwira karena mengikuti sistemnya Legio Maria. Seperti tentara-tentara itu, tentara-tentara, jadi dipakai kata perwira. Jadi perwira-perwira itu mereka yang kalau di kelompok lain ya sama halnya sih seperti itu, ketua, sekretaris, bendahara. Tetapi itu tidak disebutkan di dalam Legio, melainkan mereka diberi nama perwira di dalam sistem Legio Maria. Ya, itu sih yang tadi sebenarnya yang kita tanya itu yang melatar belakang itu. Kenapa kan ini kayak sistem-sistem di militer ya, karena gitu. Apakah memang tadi makanya saya bilang latar belakang didirikannya komunitas ini karena situasi apa gitu kan, sampai dia mengangkat pola seperti ini dengan sebutan Legio Maria, pasukan-pasukan Maria. Karena mengikuti kedisiplinan perwira tentara Romawi Pada waktu itu ya. Oh iya. Jadi harus disiplin ya. Iya. Baik. Satu pertanyaan berikut mungkin yang lebih ini. Karena latar belakang pendirian Legio Maria seperti itu. Nah kalau misalnya di bawah sekarang komunitas kita yang sudah berkembang, kalau dibilang dari 1920 berapa di 21 berarti sekarang 102. 102 tahun. Nah, tentu kan sudah banyak pergeseran yang terjadi, mungkin latar belakang sudah pasti. Nah, gimana dengan fokus pelayanan dari Legio Maria sendiri untuk situasi sekarang? Gitu. Kalau dulu mungkin jelas dengan ada komunitas ini untuk membantu sosial masyarakat pada waktu itu real. Kalau sekarang ya mungkin orang akan lihat kalau Legio Maria berkumpul rosario atau ibadah atau gimana gitu dengan seragamnya yang khas seperti itu. Apakah ada fokus pelayanan lain dari kelompok Legio Maria? Ada. Kami berkumpul itu bukan cuma pertemuan begitu, tapi dalam doa. Ya, kami dibuka dengan doa Roh Kudus, baru membacakan dulu bacaan penuntun kami, ada bacaan buku pegangan Legio, baru ada daftar hadir, penerimaan tamu, pembacaan notulen yang lalu, ada gitu. Susunan acaranya memang sudah ada. Jadi kami melaksanakan rapat itu untuk membahas tugas-tugas yang kami akan laksanakan. Jadi kalau di presidium tugas di paroki, yaitu membantu pastor dalam pelayanan biasanya orang sakit, pelayanan komuni, mendampingi pastor, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah atau lansia. Itu kalau di paroki. Kalau kami dewan, kami membimbing mereka untuk melaksanakannya, dan kami mengetahui tugas-tugas yang mereka laksanakan itu melalui setiap kalau presidium setiap tahun harus ada laporan tahunan ke Dewan Kuria. Kalau Dewan Kuria 4 bulan dia harus lapor apa yang mereka lakukan selama itu, selama periode itu, dan presidiumnya melakukan pekerjaan apa. Memang sudah ditentukan. Selain memang itu ada mungkin kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang memang menjadi spirit dari Legio. Atau hanya sebatas di seputaran paroki mungkin karena dibatasi di lingkungan paroki komunitas Legio Maria, atau memang terlibat juga dalam kegiatan sosial masyarakat pada umumnya. Kami terlibat di dalam doa saja, karena kami tidak bergerak di bagian materi atau meminta sumbangan, itu nggak boleh. Nggak bisa memang. Memang nggak bisa. Oh ya, itu tapi maksud. Ada kelompok lain seperti WK atau wilayah. Kami harus menyerahkan ke mereka. Berarti ini real adalah Legio Maria adalah kelompok doa. Iya. Gitu. Jadi kalaupun memang dalam konteks pelayanannya berarti membantu pastor paroki juga dalam konteks pelayanan sakramen yang juga konteks doa. Oke. Tapi tetap ada bentuk-bentuk rasulan awam yang mereka buat, entahkah
Misalnya tetap ada kunjungan orang sakit, ya terutama apalagi kalau ada anggota yang sakit, atau bahkan bukan hanya sekedar anggota yang sakit, tetapi kalau misalnya di mana ada Legio Maria itu berada, atau misalnya di wilayah rohani itu dia berkarya di wilayah rohani itu, meskipun dia bukan anggota Legio Maria, tetap ada kunjungan doa, karena itu menjadi spirit dari setiap legioner tuh. Jadi bukan hanya memang cuma karena orang itu sakit di sana, orang duduk saja di sini dan berdoa di sini. Tidak, ya tetap ada karya-karya kerasulan awam yang mereka buat langsung turun langsung kepada orang-orang seperti itu. Nah, berkaitan dengan tadi kalau misalnya sosial kemasyarakatan atau amal dan lain sebagainya, jadi bentuk dari kepedulian Legio Maria, anggota Legio, amal yang diberikan oleh Legio, itulah doa-doa yang dipanjatkan dari seluruh anggota Legio untuk maksud atau intensi tertentu itu. Jadi amal bakti dari Legio Maria adalah di bidang doa. Jadi kalau hal materi itu diserahkan kepada kelompok-kelompok kerasulan awam yang lain, meskipun Legio Maria juga tergerak hati di hal-hal seperti itu, tapi lebih fokus di doa-doa. Jadi memang ini hampir 100% atau bahkan memang 100% kerasulan awam dalam hidup doa seperti itu. Ya. Doa dan karya. Oh ya, oke. Pada ujung-ujungnya tetap kembali ke doa saja, ke doa. Jadi biar karya kerasulan dan lain sebagainya, tapi berspirit dalam doa yang sama. Oke, baik. Ibu dengan Pastor Stanley boleh minum dulu sambil kita break sejenak untuk menyapa Sobat Rangkum yang sementara ikut podcast kita kali ini. Tetap stay di ruang dengar Anda untuk pembicaraan kita kali ini tentang Legio Maria, dan tetap dukung karya pewartaan kami dengan klik bintang di bawah itu di kolom komentar di bagian bawah itu, dan silakan give sebanyak-banyaknya untuk membantu karya pewartaan kami di Komsus Manado. Oke, sip. Kita mau tanya yang mengenai doa tadi. Kalau memang itu adalah spirit doa menjadi hal utama di dalam Legio Maria, sejauh mana dan seberapa penting sih doa itu di dalam kehidupan dan aktivitas dari Legio Maria? Soalnya kalau lihat di buku doa itu khas sekali, dia punya rumusan doa, bahkan sampai pada berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa dan semua di situ. Mungkin pemimpin rohani bisa menjelaskan itu. Jadi ini adalah, mau bilang buku, bukan buku ini. Apa ya namanya? Tessera. Jadi Tessera Legioner. Nah, di dalam Tessera ini terdapat seluruh rangkuman atau berisi doa-doa yang wajib didoakan oleh seluruh anggota Legioner. Nah, di dalam Tessera, Tessera itu adalah kumpulan dari doa-doa Legioner. Nah, di dalam doa itu sudah ada doa untuk memohon Roh Kudus datang, untuk karya-karya dari setiap Legio Maria. Ada juga untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, mendoakan Rosario, dan juga ada mendoakan Magnificat dari Bunda Maria. Jadi Tessera itu adalah kumpulan dari doa-doa para legioner. Jadi mulai dari pembuka sampai penutup itu ada. Jadi bahkan orang-orang yang berjasa dalam Legio Maria seperti tadi, kalau terinspirasi, Frank Duff itu terinspirasi dari Santo Louis Mary de Montfort. Jadi bahkan dia itu disebutkan dalam doa Tessera Legio Maria ini. Di Santo Louis Mary de Montfort, doakanlah kami, seperti itu. Jadi doa ini yang memberikan kekuatan, orang punya senjata penuh untuk melawan segala kegelapan dan kekuatan-kekuatan jahat. Makanya ada lambang Bunda Maria yang menginjak ular dari doa Tessera ini. Kenapa dibilang itu doa Tessera, Ibu? Panglima. Dan doa ini
dipercaya berasal dari orang punya panglima sendiri. Siapa itu panglima Legio Maria? Adalah Bunda Maria. Tidak disebut sebagai prajurit, tetapi dia atau perwira, tetapi dia yang paling tinggi itulah panglima. Jadi orang ini Legio Maria itu adalah perwira dan prajurit dari panglima itu sendiri. Seperti itu. Itu kita pertanyaan tadi. Kenapa itu dibilang doa Tessera? Doa Tessera ya bukan terserah. Terserah itu pasrah itu. mungkin ada catatan khusus supaya artinya istilah-istilah yang agak sedikit asing di telinga teman-teman yang nonton atau apa, atau yang mungkin nanti pengen mau gabung di komunitas doa Ando Legio Maria ini bisa mengenal secara pelan-pelan dan tergerak hati untuk bergabung karena kekasan ini. Ada mungkin Pastor Stanley? Kalau berdasarkan buku Saku dari Legio Maria, ini yang diterbitkan langsung dari Senatus Malang. Nah, doa dan Tessera. Bagaimana doa Legio Maria? Nah, doa Tessera itu adalah doa-doa yang dihimpun pada lembar doa Tessera. Jadi ini namanya yang Tessera itu yang ini. Jadi dia terhimpun dari kumpulan doa-doa. Nah, seperti yang Pastor jelaskan tadi, ada seruan kepada Roh Kudus, kepada Allah Tritunggal, ada juga doa Rosario, ada doa Catena, ada doa Magnificat, dan doa penutup. Jadi itu yang terdapat di dalam doa Tessera Legio Maria ini. Di itu kumpulan Legio. Nah, mengenai doa-doa ini kapan didoakan kalau dari anggota-anggota legioner? Setiap rapat harus didahului dengan doa Tessera. Begitu juga kami kan di Legio Maria ada anggota-anggota, anggota-anggota yang dibagi, ada anggota aktif, ada anggota pendoa. Dan anggota aktif juga ada anggota aktif yang luar biasa, pendoa juga luar biasa. Maka untuk menjadi anggota Legio, dia harus mendoakan doa Tessera. Dia mendoakan doa Tessera. Dan yang pasti kalau anggota pendoa itu tidak diharuskan ikut rapat mingguan kalau di presidium. Tidak ikut aktif. Jadi yang aktif itu yang mengikuti rapat, menjalani tugas-tugas di paroki, itu adalah pekerjaan anggota aktif. Tapi kalau mau menjadi anggota Legio tapi tidak mengikuti pekerjaan yang ditugaskan dari presidium itu, dia cuma mendoakan tiap hari, dia mendoakan doa Tessera. Berarti ini setiap rapat, setiap minggu? Iya, setiap minggu di presidium. Kalau dewan, baik dewan kuria maupun komisium itu tiap bulan, satu kali. Tiap bulan. Nah, seandainya anggota legioner mendoakannya setiap hari, juga bisa. Bisa setiap juga. hari juga. Itu wajib didoakan oleh anggota Legio Maria. Jadi jangan setengah-setengah maksudnya. Tidak setengah. Jadi kalau kita juga kunjungan orang sakit, kalau dia anggota Legio, kita juga doakan itu doa Tessera lengkap. Kalau dia ulang tahun ataupun dia meninggal juga, penyematan medali, disematkan medali, kita harus mendoakan itu. Itu artinya ini adalah doa khas dari kelompok Legio Maria ya. Jadi tidak bisa dilepaskan dari kekasan dari doa ini. Jadi memang sudah mendarah daging dari Legio Maria bahkan karena saya masih baru di Legio Maria. Paling cuma pimpinan doa yang pegang ini betul. Kalau saya memimpin pasti baca. Nah, saya heran itu
Bukan hampir semua, tapi semua. Sampai anak. Mereka tidak pakai lagi ini karena sudah mendarah daging dalam diri. Itu so hafal semua, mau bilang di luar kepala atau dalam kepala. Kita minta mana istilah yang betul. Tapi istilahnya, dorang semua so tahu ini isi. Bahkan kita lihat doa yang panjang pun tidak perlu pakai ini. No? Yeah. Jadi memang karena itu dikatakan memang legioner sejati sehingga mereka meskipun ini hilang, tetapi itu doa itu sudah ada dalam diri mereka seperti beda dengan pemimpin rohani mesti bawa-bawa dulu tiap hari, baca-baca tiap hari loh. Jadi menjadi semangat pemimpin rohani yaitu anggota yang cuma tutup mata memang berdoa, tapi pemimpin rohani buka mata baca tuh seperti jangan bikin malu pemimpin rohani. Iya, artinya itu sudah melekat di hati ya, karena memang ini kan kelompok doa, jadi yang menjadi kekasan utama adalah gaya hidup, yaitu gaya doa ya, di dalam keseharian yang selalu melekat dengan kekasan doa ini, terserah ini. Nah, kalau begitu saya mau tanya ini. Apa sebenarnya peranan Maria dalam keyakinan dan praktik dari Regio Maria ini? Artinya dengan kekasannya yang tadi, dalam gambarnya di sini ada Maria yang menginjak ular dan banyak gambar situ, kemudian ada semacam memegang panji. Apa sebenarnya yang menjadi kekasannya dari situ, peranan dari Maria dalam keyakinan dan praktik dari Legio Maria ini? Ya, kalau berbicara peranan Bunda Maria dalam Legio Maria, ya tidak usah disangka lagi dia punya peran apa toh. Yang pertama karena dia sebagai panglima dari para legioner. Nah, seturut dengan panglima ini, maka orang mesti lihat apa dia punya teladan bagi orang semua legioner. Apalagi soal Magnificat yang sudah diucapkan oleh Bunda Maria sendiri. Teristimewa juga, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, itu menjadi spirit semangat dari para legioner untuk melaksanakan setiap tugas dan karya para legioner. Nah, kalau dia sebagai panglima dan orang dia punya prajurit-prajurit, orang akan ikut berperang bersama dengan panglima. Nah, tetapi bukan dalam artian perang seperti yang orang lihat sekarang, Hamas dengan Israel ya, perang-perang seperti itu. Tetapi orang berperang lewat doa, dan senjata kami itulah doa. Dan doa Tesera itu menjadi senjata paling ampuh dari kami semua. Jadi teladan dari Bunda Maria, kerendahan hati Bunda Maria, meskipun di mana itu tanpa orang mau berdoa akang, sekalipun dia jauh, kalau orang cinta sayang kepada Bunda Maria, sayang dengan orang punya anggota legio, dimanapun itu pasti orang pergi. Misalnya kali lalu saja, Kokole itu jauh dari Bitung, jauh dari Manado, bahkan ada yang sampai dari mana-mana dorang kali lalu itu. Dorang datang karena kecintaan kepada Bunda Maria, teladan Bunda Maria, pada tanggal 8 September kali lalu, pertama kalinya ulang tahun atau hari kelahiran Bunda Maria dibuat di Paroki Kokole, semuanya berkumpul dengan semangat untuk memberi penghormatan kepada Bunda Maria. Seperti itu. Mungkin saudari Evi? Ya, sudah. Sudah? Jadi so pasti dia punya, Bunda Maria tidak akan terlepas dari kehidupan para Legio Maria. Di mana-mana orang pasti. Jadi bukan hanya sekedar Legio Maria berdoa rosario, bukan ya. Itu salah satu dari doa para legioner. Dari sekian banyaknya doa, termasuk misalnya tadi Pastor bilang ada Magnificat, itu juga doa. Jadi bukan cuma orang bilang kalpi Legio Maria cuma mau ikut doa rosario, bukan. Jadi ada banyak hal. Nah, kalau mau suka tahu apa, mari bergabung dengan kami dalam Legio Maria supaya tahu. Tadi kan dibilang bahwa banyak yang datang dan ini tuh, dan mungkin pertanyaan kita kecil itu sering orang dengar itu Legio Maria itu
ini apa namanya banyak deh oma-oma gitu. Jadi dikenal dengan ya ini Ya, memang tidak bisa dipungkiri karena itu memang banyak umat yang bicara soal hal seperti itu. Nah, tapi nanti kita di Santo Yosef misalnya sebelah itu banyak loh dengan anak-anak juga, anggota Legio juga banyak. Nah, bagaimana itu kalau misalnya orang mau gabung ikut jadi Legio, anggota legioner. Nah, apakah ada syarat khusus yang harus orang penuhi sehingga dia bisa menjadi bagian dari Legio Maria? Untuk syarat khusus sebenarnya tidak ada karena itu ditugaskan di presidium-presidium untuk mencari anggota. Jadi mereka yang mengajak untuk menjadi anggota Legio. Dan di Legio kami sebenarnya bukan seperti kata orang tua, tapi kami ada orang muda. Legio Maria orang muda, baru yang di bawah orang muda ada junior. Dan itu pun ada Felites. Yang Felites yang masih anak-anak TK, masih ajar-ajar, belajar-belajar mengenal tentang Santa Santo, mengenal doa dan bermain. Itu dilaksanakan tiap minggu kalau habis gereja. Itu Felites namanya. Nanti kalau mereka sudah bisa, sudah sambut, baru naik ke junior. Ada junior, ada OMK. Iya, ada OMK juga. Iya. Junior ini termasuk di dalamnya itu anak-anak, kalau orang bilang di Keuskupan Manado itu Sobat Misdinar juga mereka ada di dalam ini kelompok Legio Maria Junior. Sekami ya remaja. Ya, sekami remaja mereka ada di sini. Oh. Ya, oke, kita balik sedikit dulu ke doa tadi. Sorry, ada yang terlewatkan mungkin dari doa Tessera tadi. Kenapa di dalam doa Tessera itu bisa dibilang tidak ada? Magnificat itu ada, tapi semacam dalam Rosario rumusan itu tersendiri ya, tidak digabung di dalam doa Tessera. Ada. Rosario pun ada, tapi yang tidak dimuat di sini tinggal peristiwa-peristiwa itu ada buku kayak begini, tapi yang lain sehingga mendoakan Rosario tinggal pakai buku yang lain itu. Nah, itu kita punya maksud. Nah, jadi tapi ada dipisahkan dari doa Tessera. Tapi tetap ada di sini. Ada 50-an doa Rosario ada di sini. Ada di situ juga. Hanya peristiwanya tidak dipisahkan di dalam. Peristiwa yang didoakan. Tidak mulai dari aku percaya. Oh ya, berarti memang sudah dalam satu rangkaian dalam doa Tessera itu memuat Magnificat Maria, kemudian Rosario dan itu, makanya wajib harus didoakan oleh para legioner ya. Oke, baik. Ada penyampaian lain lagi yang mau dibilang oleh Pastor Stanley dan Saudari Evi untuk mungkin bisa mengajak para pendengar dan juga penonton yang mengikuti podcast kita kali ini, siapa tahu tertarik dengan Legio Maria dan juga ikut mau bergabung dengan Legio di apa namanya tadi kalau Manado Komisium Manado, dan kemana mereka harus pergi? Presidium yang ada di paroki. Ya, tentu saya sebagai pemimpin rohani menyampaikan bahwa saya juga memiliki banyak pengalaman dari bersama dengan Legio Maria ini. Bahkan ketika saya sebelum menjadi pemimpin rohani, saya memang sempat pernah menolak tawaran dari Bunda Maria sendiri dalam pengalaman. Nah, di mana itu? Nah, pada waktu berdirinya, memang di paroki Kokole sudah ada Legio Maria, tapi kemudian hilang, lalu dihidupkan kembali. Nah, kelompok yang baru Legio Maria ini di paroki Kokole, ada satu ibu, dia datang kepada saya. Dia bertanya, Pastor, boleh menjadi orang punya pemimpin rohani di presidium di Kokole? Nah, saya langsung jawab kepada ibu itu, Ibu,
kalau yang seperti itu langsung tanya Pak Pastor Paroki. Dalam tanda kutip kan saya langsung menolak menolak. Nah, mundur lagi jauh dari itu, waktu dulu saya masih anak-anak misdinar di Stasi, pernah diwajibkan semua anak-anak misdinar untuk ikut Legio Maria yang junior tadi. Tapi karena saya merasa membosankan, akhirnya saya meninggalkan Legio Maria Junior itu. Nah, naik juga di seminari tinggi, waktu sudah tingkat 4, pernah ada kelompok Legio Maria, tetapi hanya 1-2 kali ikut saja karena disibukkan dengan harus pergi weekend di Stasi, karena waktu itu saya masih tingkat 4 di seminari tinggi, harus pergi-pergi weekend di Stasi, jadi tidak sempat ikut Legio Maria. Nah, hal-hal seperti ini berarti membuat saya semakin jauh dengan Bunda Maria, dan memang benarlah slogan yang ada dalam kelompok Legio Maria bahwa anak Maria tidak pernah hilang. Jadi banyak hal yang saya tolak yang sudah sebenarnya menjadi undangan atau tawaran dari Bunda Maria, hal-hal yang kecil, tetapi ternyata Bunda Maria sudah mempersiapkan yang lebih besar dari itu. Saya menjadi pemimpin rohani dari Legio Maria. Mau bilang kebetulan ya nak mungkin, ini pasti penyelenggaraan ilahi ini sehingga harus ada. Nah, sebelum saya menjadi pemimpin rohani, ada pastor-pastor yang memegang untuk sementara. Nah, mungkin doa-doa yang dipanjatkan Legio Maria untuk ada pemimpin rohani yang tetap, maka terjawablah sudah 2 bulan yang lalu sebagai Pastor Stanley untuk mendampingi Legio Maria di Komisium Hati Tersuci Maria. Nah, karena itu saya mengajak kepada seluruh umat yang ada di Keuskupan Manado, kita melihat bagaimana peranan Bunda Maria dalam kehidupan kita. Memang secara rutin orang semua berdoa rosario di bulan Mei, juga di bulan Oktober. Tetapi sebenarnya kapanpun, saat dimanapun orang berada, pasti Bunda Maria juga selalu ada dengan orang. Karena itu, mari bersama dengan Bunda Maria sebagai panglima tertinggi dari para legioner, para Legio Maria, untuk mengalahkan segala hal-hal yang jahat dalam kehidupan teristimewa, kehidupan rohani kita. Dan seperti dalam doa Bunda Maria ini, kita menjadi orang-orang yang melawan ular sebagai sumber kejahatan atau sumber kekuatan jahat yang ada dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Mungkin ada Saudari Evi mau ditambahkan. Silakan, untuk mengajak orang punya. Ini anggota senior, ini sudah lama sekali jadi. So berapa tahun? Dari tahun 96. No, dari 96. Kita baru 5 tahun. Baru 97 jadi perwira komisium, sekretaris. Baru diganti lagi terus tahun 2010. Naik lagi ke komisium sebagai wakil, dan pernah jabat sebagai ketua. Itu yang saya mekarkan itu komisium Tomohon. Dan karena pemimpin di komisium itu kalau sudah 2 periode harus tukar. Tukar, terus tukar baru masukkan calon-calon generasi untuk di sekretaris 2 atau bendara 2. Nanti mereka yang jadi generasi penerus. Gitu. Jadi saya mengajak untuk para umat untuk mari kita untuk ikut di kelompok Legio Maria, di presidium yang ada di paroki masing-masing, untuk bagaimana kita sebagai Legio Maria mau aktif di dalam berdoa, menghindari hal-hal yang kebiasaan kita yang tidak ingin berdoa. Untuk masuk ke kelompok Legio memang harus setiap hari hidup dalam doa. Karena tujuan Legio Maria untuk menguduskan diri kita sendiri. Kalau menguduskan diri kita sendiri,
kelak mungkin kita akan menguduskan orang lain, baik orang lain maupun keluarga kita. Semoga ada yang berminat untuk ikut Legio. Tapi kalau mau ikut Legio, kalau tidak mengikuti juga rapat presidium tiap minggu, bisa hanya menjadi pendoa di rumah, yang kami sebut itu anggota auxiliar. Oh, ada anggota ada auxiliar. Anggota auxiliar. Jadi anggota aktif dengan anggota auxiliar. Jadi kalau masih sibuk dengan pekerjaan, masih tugas dengan pekerjaan masih aktif, bisa ikut jadi anggota Legio sebagai anggota pendoa. Hanya berdoa di rumah saja, mendoakan doa Tessera. Kecuali dia menjadi anggota auxiliar atau pendoa luar biasa. Dia harus setiap hari mesti mengikuti misa harian dan mendoakan doa ofisi yang ofisi kecil yang ada di Legio. Iya. Kalau anggota auxiliar luar biasa itu. Jadi harus mengikuti misa dan mendoakan semua sampai para imam. Iya. Para imam-imam kami mendoakan. Gitu. Jadi walaupun tidak ikut kegiatan anggota aktif yang ada pelayanan, ada kunjungan, dia hanya di rumah saja mendoakan presidium yang dia ikut dan juga berdoa untuk bagi yang kami minta untuk mendoakan. Demikian. Oke, baik. Terima kasih ya Pastor Stanley dengan Saudari Evi yang sudah hadir di sini dan bercerita sedikit tentang Legio Maria, dan mudah-mudahan banyak umat yang ikut tergabung dan tergerak hati untuk memberi diri dalam doa-doa kita dan masuk dalam komunitas ini Legio Maria dan terlibat juga aktif di dalamnya, dan itu tentu menjadi salah satu sarana bagi kita ya untuk mendekatkan diri dengan Tuhan melalui Bunda Maria. Kesempatan siapa tahu ini jangan lari karena Pastor Stanley lari dapat tangka. Jadi kalau sudah tergerak hati ikutilah dan jalanilah kata hatimu untuk mengikuti Maria. Yakin anak Maria pasti tidak akan pernah hilang. Oke, thank you banyak. Terima kasih semua yang sudah tergabung dalam podcast kita hari ini, dan terima kasih untuk semua umat atas dukungannya. Nantikan untuk pembahasan dengan topik-topik menarik berikutnya. Terima kasih. Ave Maria, Maria Ave. Anak Maria tak pernah hilang, sekali legioner tetap legioner sampai garis akhir. Oh, itu dia Itu dia punya moto. Oke lah, sip. Thank you.